Assalamualaikum teman-teman, sedulur dimanapun berada, sehat-sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Kita kembali ngobrol santai seputar dunia bal-balan timnas kesayangan kita di channel Recehnya Monster Biru. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berinteraksi di channel Recehnya Monster Biru. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, euforianya masih sangat-sangat terasa. Tapi terlepas dari itu, ayo kita kembali fokus karena di bulan depan, awal bulan, kalau tidak salah tepatnya tanggal 9, Indonesia bakal berlaga di Piala AFF atau Mitsubishi Cup 2024 untuk senior. Sebelum kita bahas line up atau pemain-pemain yang dipanggil, nanti kita bikin konten di selanjutnya. Ini yang mau saya bahas ini aturan Piala AFF itu sendiri. Ada yang bilang untuk Piala AFF ini sarangnya mafia. Ada yang bilang Piala Ciki, apalah itulah. Indonesia belum pernah juara untuk kategori senior ya, belum pernah sekalipun juara. Ini dominan Thailand yang gembar-gembor King Asian saja, itu tetangga kita Datuk baru satu kali, itu kalau tidak salah terjadi di 2011 kalau tidak salah ya, zamannya Safi Sali. Balik lagi ke aturan AFF, menurut saya ini piala, ada yang bilang piala Ciki ya. Kalau menurut saya aturan AFF ini gokil, membagongkan ya, membagongkan tanda kutip dari segi aturannya aturannya. Yang pertama jelas bukan kalender FIFA. Nah, kalau biasanya untuk AFF ini, kalau saya bisa bilang ini yang jadi tuan rumah tapi tidak jadi tuan rumah, paham ya? Maksudnya seperti ini nih. Contohnya kalau misalnya Brunei lah, Brunei ini tuan rumah. Dia tuan rumah itu hanya, kalau khusus Brunei ya, kita berbicara pengalaman. Contoh, tidak mengurangi rasa hormat. Kenapa saya bilang tuan rumah tetapi bukan tuan rumah? Ya contoh seperti ini, kalau yang jadi tuan rumahnya negara kecil atau negara bukan papan atas ASEAN. Papan atas ASEAN kita tahu bersama ya, ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia lah. Di bawah itu ya susah mereka untuk tembus semifinal apalagi final. Kita bahas contoh saja lah, Brunei jadi tuan rumah. Ini edisi-edisi sebelumnya ya, tuan rumah. Ya tuan rumah di fase grup, tapi kalau misalnya si Brunei ini tidak lolos di semifinal bahkan final, ya sudah tidak jadi tuan rumah lagi. Yang jadi tuan rumah ini ya yang mereka negara-negara yang lolos semifinal dan final. Kan sistemnya tandang kandang kalau sudah lolos fase grup ya. Kalau di grup itu masih di tuan rumah itu. Beda kalau misalnya contoh Indonesia jadi tuan rumah, ya fase grup tuan rumah, Indonesia pengalaman sering masuk final lah, dia Indonesia juga jadi tuan rumah di semifinal, sistem tandang kandang. Final, kalau masuk final dia tuan rumah lagi, seperti itu. Nah, yang paling membagongkan lagi, saya juga baru tahu nih untuk Piala AFF tahun sekarang yang akan bergulir Desember awal bulan, ini tidak ada tuan rumah. Jadi semua negara yang ikut AFF ini semuanya tuan rumah, baik di fase grup bahkan nanti di semifinal dan final. Ya, dicatat ya. Kalau di sistem gugur masuk semifinal dan final, itu mereka yang lolos jadi tuan rumah sistem tandang kandang. Nah, di fase grup terjadi sistem tandang kandang tapi satu kali pertemuan. Ya, satu kali pertemuan ini kurang mengerti juga saya nih. Bingung lagi nih, pusing lagi. Ya, nggak tahu alasannya kenapa, karena saya jujur terus terang setelah Indonesia ini ikut turnamen-turnamen yang dinaungi FIFA atau kalender FIFA, saya kurang update di AFF ya. Tapi yang jelas untuk tahun sekarang, semua negara yang ikut serta di Piala AFF 2024 semuanya jadi tuan rumah. Ya, nggak tahu itu alasannya apa. Tapi bukan sistem
sistem tandang kandang tapi bukan 2 kali pertemuan. Nah, Indonesia kan masuk grup B. Ada Myanmar, Laos, Indonesia, Vietnam, Filipina. Laga pertama Indonesia bertandang ke Myanmar. Itu cuma 1 kali ketemu saja, bukan 2 kali ketemu tandang kandang. Indonesia bertandang ke Myanmar. Laga kedua, pertemuan kedua Indonesia ketemu Laos. Indonesia jadi tuan rumah di GBK. Pertemuan ketiga Indonesia melawan Vietnam. Indonesia tandang ke Vietnam. Nah, pertemuan terakhir, laga keempat, Indonesia jadi tuan rumah kembali ketemu Filipina. Nah, sistemnya seperti itu. Cuman 1 kali pertemuan. Jadi semua negara menjadi tuan rumah, tapi dibagi. Bukan nih kayak laga pertama Indonesia lawan Myanmar, kita bertandang, nanti laga kedua ketemu lagi giliran Indonesia Myanmar. Bukan seperti itu. Aturan seperti itu berlaku masih di semifinal dan final ya, tandang kandang seperti itu. Ini tandang kandangnya cuman kebagian 1 kali pertandingan. Ini bahasa saya ya bahasanya pecinta timnas ecek-ecek lah, jadi biar mudah dimengerti bahasanya orang-orang jalanan ya. Paham ya, untuk teman-teman jangan bingung ya. Ada teman kita orang jalan bilang, kok aturannya seperti ini, jadi siapa yang tuan rumah? Ya tuan rumahnya semua yang ikut Piala AFF di edisi sekarang. Gokil, gokil kan. Biasanya sistem tandang kandang setelah fase grup, iya itu edisi sebelumnya. Tapi untuk edisi sekarang aturannya seperti itu. Di fase grup juga kita kebagian tandang kandang, jadi kayak sistem kualifikasi. Iya seperti itu ya. Gokil AFF. Tapi terlepas dari itu, bukan saya meremehkan standar AFF, bukan ya. Tapi cocoklah kalau sekarang level kita sudah naik untuk AFF ini, untuk jenjang pemain muda, saya sangat setuju karena yang dibawa sudah dikonfirmasi ini pemain U22 yang dibawa STY untuk Piala AFF Senior dilatih oleh STY. Sekali lagi, itu saja yang bisa saya konfirmasi, itu saja yang bisa saya obrolin ya tentang aturan AFF ini yang menurut saya membagongkan, nambah-nambah membagongkan lagi. Dengan aturan yang baru ini, nggak tahu itu aturannya karena apa, nggak tahu lagi ulang tahun entah itu lagi memperingati hari kelahiran anak kesayangan nggak tahu saya format AFF sekarang ini. Jadi semuanya jadi tuan rumah. Aduh ya. Kita doakan sajalah untuk timnas kita bisa berbicara banyak. Karena kita tahu sendiri ya, untuk target U22 ini atau U23 targetnya nanti diproyeksikan untuk SEA Games yang berlaga di AFF Senior ini. Ya keren dong, timnas kita U22 nanti lawannya timnas senior dari negara-negara lain. Aduh, AFF. Ingat dulu tuh, sarang mafia. Emang sih saya juga berpikir seperti itu. Indonesia berapa kali masuk final, buru-buru 1 kali pun juara, runner up terus. Tapi mudah-mudahan kali ini ya bisa juara. Saya tetap yakin walaupun yang diturunin U22, tetap yakin bisa juara. Sekali lagi, ayo kita dukung timnas kesayangan kita berpartisipasi di turnamen apapun, baik kelompok umur maupun senior. Semoga tetap kita dukung, kita doakan semoga bisa terbang tinggi. Wassalam.